Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jama'ana fi hadzal musalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Wahdaniyat artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fi'ilnya. Maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya, perbuatannya. Apa yang dimaksud dengan asa zat, asa sifat, dan asa af'al atau asa fi'ilnya Allah Ta'ala? Yang dimaksud dengan asa zat Allah Ta'ala adalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak bisa dibagi dan tidak bersusun, dan tidak ada zat yang lain yang menyerupai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan as-sajad. Ulun ulangi, as-sajad adalah yang pertama, kada bisa dibagi. Yang kedua, tidak bersusun. Ulama tauhid mengatakan atau mengistilahkan dengan itu maka menafikan atau meniadakan bilangan yang berhubung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang berhubung dengan zat Allah. Artinya zat Allah Taala itu kada bisa dibagi dan tidak bersusun. Nah, itu asa zat. Kemudian yang kedua, tidak ada zat yang lain yang menyerupai dengan zat Allah. Ulama tauhid mengistilahkannya dengan kam munfasil, bilangan yang bercerai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada zat apapun, tidak ada zat yang lain yang dapat atau yang menyerupai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi asa itu artinya adalah satu atau tunggal. Kita mengatakan asa. Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila yang pertama itu sangat cocok dengan agama Islam, ajaran tauhid. Karena jelas di dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala itu esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Nah, jadi itu maksud yang dimaksud dengan esa zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada yang mengatakan bahwasanya zat Tuhan itu bisa dibagi, bisa dibelah, orang bahari menyambat di karat, maka dia berarti syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Atau ada yang mengatakan misalnya zat Tuhan itu bersusun seperti bersusunnya makhluk, seperti zat manusia. Kepala, ada mata, ada hidung, ada muntung, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Itu kan bersusun. Berarti dia menyekutukan atau syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkenaan dengan
berkenaan dengan as-sajat, bahwasanya zat Tuhan itu tidak bersusun, itu hampir mirip dengan pelajaran yang terdahulu, yaitu mukhalafah, yaitu artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Ada sama zat Tuhan dengan zat yang baru. Zat yang baru bersusun, zat Allah kada bersusun. Nah begitu juga dengan pengertian as-sajat, artinya zat Tuhan yang pertama itu kada bersusun. Kemudian yang kedua, tidak ada yang menyerupai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, asa sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan asa sifat Allah taala? Yaitu asa pada satu jenis. Maksudnya kudrat satu, iradat satu, ilmu satu. Asa kudrat, asa iradat, asa ilmu, dan lain sebagainya. Nah itu artinya apa? Asa di dalam sifat. Adapun yang lain jenis itu wajib berbilang. Nah lain jenis, saya wujud dengan kidam lain, kudrat dengan iradat lain. Bahkan ulama mengatakan 20 sifat. Jadi kan wajib berbilang. Yang lain jenis itu wajib berbilang. Kalau satu jenis itu wajib esa, wajib satu, kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu. Nah itu pahamnya lah sama situ. Itu yang dimaksud dengan esa sifat Allah Ta'ala. Dan tidak ada sifat yang lain yang menyerupai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, asa af'al atau asa perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan asa perbuatan Allah? Nah, disinilah orang yang banyak tergelincir di arah asa perbuatan Allah. Palingan karena ada yang belum belajar, misalnya kan, lalu mengatakan Tuhan itu bersusun. Nah, itu palingan gitu karena pada zatnya. Lalu karena ada yang mengatakan karena dia belum belajar, lalu ada yang mengatakan Tuhan itu mempunyai mata, Tuhan itu mempunyai tangan, Tuhan itu mempunyai anggota tubuh bersusun. Nah, itu palingan itu. Nah, jadi jangan lagi mengatakan seperti itu. Kalau sudah belajar mukhalafah, kalau sudah belajar wahdaniyat, jangan lagi kita memadahkan Tuhan bersusun, jangan lagi. Nah, lalu yang ketiga, asa PL-nya, asa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan asa perbuatan Allah? Yang pertama yaitu tidak memberi bekas zat alam. Apa yang dimaksud dengan zat alam? Contohnya seperti api. Api itu yang apa? Yang merahnya itu nah, bendanya. Kalau di kompor gas kan biru. Kalau di dapur habang. Nah, kalau di kompor biru ke habang-habangan, kompor bahari, kompor minyak gas. Nah, itu bendanya tuh nah. Benda api tersebut itu kadang memberi bekas. Siapa yang memberi bekas? Yang memberi bekas hanya PL Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya bahwasanya api itu atau zat alam itu kadang memberi bekas? Seperti maka kisah yang masyhur adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api yang berkobar. Sidin kada hangit. Artinya bukan api yang meluyuhkan, bukan api yang membakar. Nah itu kan bukti yang jelas, yang sangat jelas. Kemudian kan misalnya lagi zat lading, nah zat pisau. Zat pisau itu kadang memberi bekas yang landapnya, yang besinya, yang karasnya, yang tajamnya, itu kadang memberi bekas. Apa buktinya bahwasanya zat lading itu kadang memberi bekas? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak beliau yang bernama Nabi Ismail. Kada tades tuhoknya sini sudah mengasah ke batu, mau diasah sini ke batu, digantal pulang kada tades. Berarti kan sadangnya sudah dicoba sini ke pohon. Ya kita tuh menyewa di sini kan pohon pisang atau ke mana ditabasakan sini mampan aja, tapi ke leher Nabi Ismail kada mampan. Nah itu yang pertama. Jadi zat alam kada memberi bekas. Kemudian yang kedua,
asa af'al atau asa perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memberi bakas kekuatan alam. Kekuatan alam itu lawan zat alam itu ya bakawannya sebenarnya satu paket ya kita tuh. Maksudnya apa? Api bendanya api yang habang itu atau yang biru. Cuman api itu kan identiknya dengan merah ya loh. Si jago merah aja gitu. Jadi bendanya yang merah, lalu di dalam benda yang berkobar-kobar itu yang dinamakan api itu ada kekuatan. Kekuatannya itu yang meloyohkan. Benda lading yang keras, yang tajam, bendanya zat alam ada kekuatannya yang dapat memotong. Baik bendanya ataupun kekuatannya yang ada di situ, yang ada di benda tersebut, kedua-duanya itu kada memberi bakas. Nah, lalu kita baca lanjutan. Semalam kan kita membahas tentang tanazzuhullahu ta'ala 'anil agradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah mengambil faidah pada hukum-hukum dan perbuatannya. Itu kan puruk akaidul iman ya lah. Puruk akaidul iman. Cabang batangnya apa semalam? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Nah, jadi itu tadi tuh, itu batangnya yaitu mukhalafah. Cabangnya atau puruknya adalah tanazzuhu tadi. Nah, sama itu teh la ta'sira li syai'in, puruk yang kedua la ta'sira li syai'in minal kainati bi quwwatihi, tidak memberi bekas bagi sesuatu daripada tiap kainat dengan kekuatannya. Yang kedua, la ta'sira li syai'in minal kainati bi tab'ihi, ini puruk yang ketiga, tidak memberi bekas bagi sesuatu daripada tiap-tiap kainat dengan zatnya. Atau dua puruk. Jadi puruk itu karena di dalam sifat 20 itu ada 4 ya Allah, ada 4. Ada 4 puruk itu ada 4. Yang pertama semalam tanazzuhullah itu kan sudah kita bahas, itu cabang batangnya adalah sifat mukhalafah. Karena pembahasannya itu membahas tentang kada sama perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Nang dua ini la ta'sira li syai'in minal kainati bi quwwatihi dengan la ta'sira li syai'in minal kainati bi tabbihi, itu dua cabang, dua puruk atau dua cabang, batangnya di mana? Dalam sifat wahdaniyat. Nah, jadi apa namanya? Sifat wahdaniyat ditolak. Sifat wahdaniyat. Nah, sifat wahdaniyat artinya as-sajat, asa sifat, asa af'al. Yang kita bahas itu adalah asa af'al. Jadi dua cabangnya. Cabang yang pertama kada memberi bakas zat alam, yaitu la ta'sira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Yang kedua, la ta'sira li syai'in minal kainati bi quwwatihi, kada memberi bakas kekuatan alam. Itu cabangnya. Makanya sini kalau puruk akaid sini kan sebutkan. Artinya apa? Asa perbuatan Allah. Jadi nang kekuatan alam kada memberi bakas, zat alam kada memberi bakas. Nang memberi bakas asa hanya satu yang memberi bakas, yaitu af'al Allah. Artinya apa? Datangnya di wahdaniyah. Nah, kalau semalam tanazzuhu itu adalah puruk cabang, batangnya di mukhalafah. Tinggal sebutin lagi ya puruk nih, kita berdahulu kita membahas ini karena berkaitan dengan sifat dengan sifat wahdaniyat. Udah kita bahas berdahulu. Sebutin lagi cabangnya ya loh, apanya puruknya, yaitu hudusul alam bi asrihi. Nah, jadi berapa poin sudah? Asa perbuatan Allah Ta'ala. Yang pertama, kada memberi bakas zat alam. Kedua, kada memberi bakas kekuatan alam.
Zat alam seperti tadi warna merah api tersebut. Kekuatannya pun kada berbakas. Apa kekuatan api? Maluyuh, akan membakar. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan asa perbuatan Allah yaitu kada memberi bakas usaha ikhtiar makhluk. Usaha adalah kudrat makhluk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan makhluk yang diberikan Allah taala, lalu dibawanya begawi. Nah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita gunakan begawi. Itu namanya usaha. Ikhtiar adalah iradat, kehendak yang Allah berikan kepada kita gunakan, namanya ikhtiar. Ikhtiar itu yang memilih. Usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar kita kepada yang kita kerja itu kada memberi bakas. Kemudian yang keempat yang dimaksud dengan asa perbuatan Allah Ta'ala adalah kada memberi bakas sebab adat. Nah, zat obat itu kada memberi bakas. Kayak apa zat obat? Macam-macam zat obat. Ada yang berupa tablet bulat, ada yang berupa kapsul, ada yang berupa sirup. Nah, zatnya itu macam-macam. Zat obat itu. Nah, jadi kita ketika membuka obat dengan mengamalkan wahdaniyat, tak dibuka obat. Melihat ke obat itu sudah terakam di otak nang kita pelajari tadi. Jadi kita obat kada memberi bakas. Zat obat ini kada memberi bakas. Nah, di dalam obat ini ada kekuatan diberi Allah Ta'ala. Misalnya paracetamol. Zat obatnya kada memberi bakas. Karena kekuatan yang ada di dalam obat itu kada memberi bakas juga. Paracetamol untuk menurunkan panas. Budrek untuk kekuatannya budrek itu untuk menyembuhkan sakit kepala. Nah, itu berakam terus tuh otak kita tak. Imbah itu pulang usaha ikhtiar pulang. Usaha ikhtiar nang menyuap kemontong. Nang menyuap kemontong tuh usaha ikhtiar kita, kekuatan kita pakai begawi untuk menyuap obat, kada memberi bakas pulang. Ta'ala pulang ini mengawakan aku nih. Hukum adatnya bila minum obat pasti ampe. Bila minum obat budrek sakit kepala kan, minum obat budrek ampe. Esok pulang seminggu-minggu sakit kepala pulang, minum pulang ampe. Kena pulang sebulan pulang sakit kepala pulang, minum pulang ampe. Nah, itu hukum adat jadinya. Karena berulang-ulang menjadi hukum adat kebiasaan. Jadi kita kan sepaket aja sebenarnya. 4 macam ini tadi, kada memberi bakas zat alam, kada memberi bakas sifat alam, kekuatan alam, kada memberi bakas usaha ikhtiar kita, kada memberi bakas sebab adat. Maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau afalnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu hai Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala juga. Melihat perbuatan Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap sesuatu kejadian.